Yang namanya kebijakan pasti dilihat dari dua sisi, ada yang pro dan ada yang kontra. Mengenai SKB 3 Menteri bahwa sekolah negeri tidak boleh memaksakan atau juga melarang siswanya menggunakan seragam dengan atribut keagamaan. Nah, kita akan lihat nanti dari berbagai sisi sehingga kita melihat ini secara holistik, pemirsa. Sudah hadir di sini Ibu Retno Listiarti, merupakan Komisioner KPAI. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum. Ya, malam ini kita akan juga berbincang dengan pihak Kemendikbud, bahkan juga dari MUI dan pihak-pihak dari kepala daerah. Tapi mungkin saya ke Ibu Retno dulu. Bu, dari sudut pandang siswa, anak melihat SKB 3 Menteri ini, setuju tidak? Sepakat tidak? Bagus tidak? Ya, kalau KPU memang belum mengumpulkan data ya terkait itu, tapi kami akan melakukan. Nah, tetapi kalau dari sudut pandang secara psikologi ya dan secara sosiologi gitu ya bagi seorang anak, tentu saja ini sesuatu yang dia itu tentu kan ini bukan dilarang nggak boleh, diwajibkan juga nggak boleh gitu. Jadi artinya tidak boleh mewajibkan, tidak boleh melarang dan hanya di sekolah negeri. Nah, ini artinya kenapa pilihannya sekolah negeri? Karena sekolah negeri ini kan sekolah yang harusnya menyamai keragaman, menghargai perbedaan gitu, dan anak diajarkan dari kecil soal itu. Jadi itu berdasarkan pilihan keyakinannya gitu ya. Dia akan belajar nanti bahwa itu adalah perintah agama, iya, tapi biar itu dibangun dengan sebuah kesadaran. Kesadaran itu berarti memberikan pengetahuan, melakukan edukasi, melakukan dialog, dan satu lagi ya, menjadikan model. Jadi orang dewasa yang meminta itu kemudian menjadikan model. Jadi kalau dia nanti make, dia akan dengan kesadaran make terus. Jadi bukan sekedar seragam, di sekolah make, di rumah enggak gitu. Tetapi dia akan pakai dimanapun dia berada. Dan tidak akan melepas ketika dia memang sadar bahwa itu adalah sesuatu yang dari hatinya, dia yakin betul gitu. Itu yang seharusnya dibangun dalam pendidikan. Bu Retno, kenapa harus sekolah negeri gitu? Mungkin pertanyaan simpel masyarakat, bagaimana dengan sekolah swasta yang mungkin ada praktek-praktek juga mengenai pelarangan atau juga memaksakan seragam? Ya, kalau kenapa sekolah swasta juga tidak diatur? Artinya kan itu pilihan ya. Kalau di sekolah negeri ini sesuatu yang nggak bisa dipilih karena ini sekolah negara, sekolah pemerintah. Dia merepresentasikan perbedaan memang, sehingga di sini menguatkan menguatkan persatuan dan kesatuan dengan menghargai keberagaman, menghargai hak asasi manusia. Itu adalah sesuatu yang memang ini sekolah pemerintah gitu. Tetapi kayak sekolah-sekolah swasta, apalagi sekolah agama, kan tetap diperkenankan. Artinya tidak diatur soal itu. Lalu ini bukan yang ngelarang. Tapi boleh silahkan, tetapi tidak diwajibkan. Nah, bagi yang kemudian dilarang pun nggak boleh kan, gitu loh. Artinya ini ini sesuai dengan Undang-Undang Sidiknas sih. Kan pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Iya. Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Sekarang saya akan berbincang dengan Pak Anwar Abbas, Waketum MUI. Assalamualaikum, Pak Anwar Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Anwar, saya ingin mendengar sudut pandang dari Bapak, SKB 3 Menteri ini. Bagaimana? Ya. SKB itu peraturan ya. Di dalam negara Republik Indonesia ada hierarki hukum. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar ya. Kemudian peraturan peraturan Presiden. Saya tidak tahu itu karena saya bukan orang hukum, dan ini menurut saya ada yang di level bawah ya. Dalam ketentuan hukum yang berlaku di negara kita, hukum yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan di atas. Sementara hukum yang paling atas itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, oleh karena itu tidak boleh ada undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, apalagi dengan Undang-Undang Dasar. Jadi segala undang-undang yang ada di sini, di negeri ini, harus didasarkan dan bersumber kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, timbul pertanyaan kaitannya dengan pembicaraan kita malam hari ini. Di dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dasar negara ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tidak boleh ada peraturan atau undang-undang ya atau kebijakan yang dibuat di negeri ini yang bertentangan dengan agama. Jadi dengan demikian negara Republik Indonesia negara yang religius, bukan negara yang sekuler. Sementara menurut saya sekarang ini ada gerakan yang ingin mencoba untuk membuat negeri ini menjadi negeri yang sekuler. Dan itu menurut saya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, kita kalau ingin bersatu ya, harus ada pegangan kita bersama.
pegang kita bersama itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan kita harus konsisten dan konsekuen untuk berpegang kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau seandainya kita ini sudah mulai beralih ke faham-faham lain, ya pura-pura dan negeri ini. Itu menjadi masalah bagi saya. Oke, Pak Anwar Abbas, kalaulah sudut pandang dengan lahirnya SKB 3 Menteri ini adalah untuk menjaga toleransi sesama umat beragama, atau mungkin logikanya adalah siswa yang beragama non-Muslim, misalnya ini ya, tidak boleh dipaksakan untuk memakai seragam atribut Muslim. Tapi memang pertanyaannya, kalaulah memang siswa ini Muslim, sebaiknya menurut Pak Anwar Abbas memang seharusnya menggunakan seragam atribut keagamaan atau pakai jilbab atau bagaimana? Ya, baik, ini pertanyaan bagus sekali. Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, ya. Oleh karena itu semua kebijakan yang kita buat harus disinari oleh ajaran agama. Nah, oleh karena itu menurut saya yang terkait dengan masalah pendidikan ini, ya, tujuan pendidikan nasional itu apa? Untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Apa arti beriman dan bertakwa? Mengikuti segala perintah yang diperintahkan oleh agamanya dan menjauhi segala yang dilarang oleh ajaran agamanya. Nah, untuk umat Islam memakai busana muslimah itu menutup aurat. Menutup aurat itu hukumnya wajib. Nah, oleh karena itu menurut saya, ya, negara harus hadir dalam hal ini. Baik. Nah, seperti apa kehadirannya? Bukan seperti yang dibuat dan dirumuskan oleh 3 menteri ini yang melarang, tapi malah mewajibkan ya anak-anak didik kita untuk memakai pakaian yang sesuai dengan tuntunan dari ajaran agamanya masing-masing. Baik. Jadi orang Islam wajib memakai pakaian atau busana yang sesuai dengan ajaran Islam. Orang Katolik juga seperti itu, orang Kristen seperti itu, orang Hindu seperti itu, orang Buddha seperti itu, dan orang Konghucu seperti itu. Apalagi yang dihadapi ini anak-anak SD, SMP, SMA, ya. Itu kan masa-masa formatif, disuruh memilih, entah dia pilih yang tidak sesuai dengan ketentuan agama bagaimana. Baik. Oleh karena itu bagi saya, ya, kalau seandainya orang-orang dewasa diwajibkan itu berbeda. Ini kan masa formatif, ya. Di negeri saya di Sumatera Barat sana tuh ada pepatah, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, tua terubah tidak, ya. Jadi kalau kita ingin membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, ya dibiasakan mereka dengan keimanan dan ketakwaan itu sejak kecil. Ya. Begitu kan? Baik. Ini enggak yang digiring supaya mereka jangan terbiasa dengan simbol-simbol agamanya. Baik. Wah, kalau begitu ini negara sekuler ini, atau digiring ke arah sekuler. Baik, Pak Anwar Abbas, saya sudah menangkap. Nanti mungkin ini menarik sekali pemirsa. Saya akan ke Ibu Retno dan juga saya akan ke pihak dari Kemendikbud bahwa dari sudut pandang Pak Anwar Abbas, siswa ini memang seharusnya diarahkan menggunakan seragam dengan atribut keagamaannya masing-masing. Karena sebaiknya memang belum boleh memilih karena diwajibkan untuk mengikuti ajaran agamanya. Saya akan bahas sesaat lagi, kita saksikan kabar terkini berikut ini. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya akan berbincang dengan Pak Jumeri, Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud. Selamat malam Pak Jumeri. Selamat malam Mbak Caca. Ya, Pak Jumeri, ini saya sudah ada perbincangan dengan Ibu Retno, dengan Pak Anwar Abbas. Ada sudut pandang yang berbeda. Dari Ibu Retno mengatakan bahwa bagus karena siswa tidak boleh kemudian dipaksa-paksakan. Tapi dari Pak Anwar Abbas mengatakan hati-hati ini menjurus ke arah sekularisme. Ini bagaimana? Jadi ini Mbak Caca, SKB kita itu tidak mengarahkan siswa kita ke sekularisme. Jadi ini memberikan jalan tengah kepada anak-anak kita bahwa berbusana sesuai dengan agama adalah hak dari setiap individu peserta didik, dan tentu ini dengan pertimbangan persetujuan dari orang tuanya.
Oke. orang tuanya. Baik Pak, sebenarnya memang apa sih goals dari SKB 3 Menteri ini Pak? Tujuannya apa? Yang ingin dicapai apa? Jadi kita ingin agar, karena sekolah itu berfungsi untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, untuk bisa menghargai perbedaan yang ada di sekolah, sehingga sekolah yang satu tidak boleh melarang dan juga tidak boleh mewajibkan. Itu memberi kebebasan. Saya punya keyakinan, saya juga seorang Muslim, ketika kami ikut menyusun draft SKB ini, saya berkeyakinan bahwa ini langkah yang benar. Jadi kita berharap bahwa pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab orang tua. Sehingga biarlah orang tua beserta peserta didik memiliki pilihan untuk berbusana Muslim apa tidak, atau berbusana sesuai agama apa tidak. Baik. Gitu. Dan sekolah tidak boleh melarang, juga tidak boleh mewajibkan, begitu loh. Oke, Pak Jumeri melihat dari sudut pandang hak dari anak atau siswa itu ya. Nanti saya akan sesaat lagi juga berbincang dengan pihak dari pemerintah daerah di Sumatera Barat. Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Anwar Abbas, daerah-daerah tertentu terkadang menjunjung tinggi adat istiadat dan kepercayaan mereka pastinya. Usai jeda berikut, di Apa Kabar Indonesia Malam.